Sibila nih, Ma. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Kenapa itu? Itu ini ya. Tapi itu udah kenalan dulu sendiri. Udah kenalan. Buka apanya itu nanti ya belakangnya ini. Mana ini? Ini enggak. Ini mana? Oke, kita mulai ya. Dipersiapkan dirinya. Kalau dia mau belajar, harap dimatikan mikrofonnya ya. Iya, Kak. Sudah 10 tahun. Paling banyak. Paling banyak. Sama yang mana dia? Dia kalau nggak lama yang punya banyak. Jadi aku kan
Kemudian hari ini kita Zoom pelajaran IPA. Oke. Nah, jangan lagi ada salah yang menangkap informasi ya, karena tadi ke sekolah banyak kelas yang tidak hari ini jadwalnya datang dia hari ini. Oke. Untuk kelas 6 jadwalnya hari apa? Jumat dan Sabtu. hari Ya. Jumat dan Sabtu. Oke, hari Jumat dan hari Sabtu. Jadi hari Senin sampai hari Kamis dalam minggu ini kita itu LK-nya online. Oke? Nanti ketika masuk mengambil LK baru mengambil buku paket, ya. Nanti aku boleh ngasih kayak gitu loh. Kayaknya aku dapat kemarin dari apa ya? Enggak. Oke, kita lihat layarnya masing-masing ya. Tunggu ya, masih loading dia. Oke. Materi kita hari ini tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran yang pertama, yaitu mata pelajaran IPA. Ya. Oke, inilah materi kita hari ini. Oke. Oke, Bu. Nah, ini dia mengenai perkembangbiakan tumbuhan ya. Mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu terdiri atas dua. Oke? Terdiri atas dua, yaitu yang pertama secara generatif, Ya, halo guys. yang kedua secara vegetatif. Oke? Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu terjadi dua cara. Yang pertama generatif dan yang kedua adalah vegetatif, ya. Nah, kita akan membahas satu persatu. Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu, coba lihat slide-nya ya. Perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan atau disebut secara perkawinan. Itulah dia perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oke. Nah, Ibu ulang. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan atau secara perkawinan. Ya. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu terjadi tanpa
perkawinan atau penyerbukan. Jadi kebalikan dari generatif. Oke? Nah, kalau ada muncul soal, tuliskan atau sebutkan apa perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Ayo, siapa yang bisa? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau generatif, perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan atau secara perkawinan. Sedangkan vegetatif adalah kebalikannya. Iya, kebalikannya atau terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Gitu dia ya. Itu dia untuk mengetahui perbedaan perkembangbiakan tumbuhan tersebut secara generatif maupun secara vegetatif. Oke? Nah, untuk slide berikutnya, ini kita akan membahas yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan itu secara generatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif, perkembangbiakan secara generatif itu terjadi pada tumbuhan berbunga. Jangan lupa, dari kasih surat cuti. Kenapa mau? Kok sini ada dapatnya? Oke, Ibu ulangin ya. Perkembangbiakan secara generatif itu terjadi pada tumbuhan berbunga. Maria, pendaftaran Maria. Suara. Oke, perkembangbiakan secara generatif itu terjadi pada tumbuhan berbunga. Mengapa? Karena tumbuhan berbunga itu melakukan proses penyerbukan. Ini dia, ya, melakukan proses penyerbukan. Oke? Nah, slide berikutnya kita akan melihat gambar dari bagian-bagian bunga. Oke, kita akan melihat gambar bagian-bagian dari bunga. Nah, ini dia bunganya. Oke, ini dia bunganya. Nah, kita akan melihat bagian-bagian dari bunga ini apa-apa aja, ya. Nah, kalau tanda panah ini, siapa yang tahu ini namanya apa? Ada yang tahu? Nah, dia itu adalah tangkai bunga. Oke, tangkai bunga. Kemudian tanda panah yang ini yang muncul itu namanya dasar bunga. Oke, dasar bunga. Selanjutnya, nah kelihatan nggak gambarnya? Ada dia kan di tengah-tengah ini kayak ini yang bulat-bulat atau kayak butiran-butiran gitu dia kan? Itu namanya adalah bakal biji, ya. Itu namanya bakal biji. Oke? Nah, selanjutnya panah berikutnya ini namanya adalah kelopak bunga. Oke, kelopak bunga. Kemudian yang ini adalah mahkota bunganya. Mahkota bunga. Oke? Kemudian selanjutnya ini adalah benang sari. Oke, benang sari. Nah, ini dia gambar yang sudah diperbesar. Inilah dia itu benang sarinya. Oke. Kemudian kita akan mengetahui
bagian-bagian bunga tadi. Oke, bagian-bagian bunga tadi. Nah, yang pertama itu adalah putik. Apa itu putik? Putik itu adalah alat kelamin betina. Oke, alat kelamin betina. Oke, alat kelamin betina itu terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Nanti kalau kamu sudah mendapatkan buku tema 1, boleh kamu lihat. Di situ dia lebih jelas. Ya. Kemudian yang kedua, bagian-bagian bunga itu adalah kepala putik. Kepala putik itu tempat penempelan serbuk sari atau tempat penyerbukan. Gitu dia ya, tempat penyerbukan. Kemudian yang ketiga adalah bakal buah. Itu akan menjadi calon terbentuknya daging buah. Gitu dia ya. Kemudian yang keempat adalah bakal biji atau disebut dengan ovarium. Ini terjadi, sebentar ya. Makanya kan kalau udah Ibu bilang jam 8 kita Zoom, harus masuk jam 8 ya. Oke, yang keempat ini adalah bakal biji atau disebut dengan ovarium. Itu tempat terbentuknya ovum dan sel gamet lainnya. Oke. Nah, pada bakal biji ini dia itu akan berbentuk biji. Disitulah dia akan terbentuknya biji. Oke. Nah, yang kelima adalah kelopak bunga. Oke. Nah, kelopak bunga ini merupakan bagian bunga yang paling luar. Bagian bunga yang paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Ya kan? Pernah kan lihat bunga yang masih kuncup kan? Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka saat mahkotanya mekar, gitu dia, ya. Nah, yang keenam adalah tangkai bunga. Tangkai bunga berada pada bagian bawah bunga. Fungsinya untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Gitu dia. Oke, yang berikutnya adalah benang sari. Benang sari ini adalah alat kelamin jantan. Tadi alat kelamin betina apa? Putih, Bu. Iya. Putih, Bu. Oke, benar. Putih, Bu. Alat kelamin betina pada bunga tadi, ya kan, adalah putik. Kalau untuk alat kelamin jantannya adalah benang sari. Itu terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari, ya. Nah, yang kedelapan itu adalah tangkai sari. Nah, itu penghubung kepala benang sari dengan dasar bunga. Oke. Kemudian yang ke-9 adalah kepala sari. Nah, kepala sari ini tempat pembentukan serbuk sari atau gamet jantan. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah mahkota bunga. Ini adalah bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah karena memiliki warna tertentu, ya kan? Kayak bunga mawar. Bunga mawar dia warna apa aja? Merah. Merah, Putih. putih, Putih. ungu. Merah, putih. Oke, kalau bunga kertas warna apa aja yang ada? Warna ungu. Warna orange, ya kan? Warna biru. Warna ungu, Bu. Warna ungu. Banyak kan? Warna putih. Nah, itulah dia mahkota bunganya ya.
Iya. Fungsi mahkota bunga itu untuk menarik serangga. Ya, untuk menarik serangga yang hinggap pada bunga. Itu akan membantu proses penyerbukan. Itulah dia bagian-bagian bunga. Ada berapa tadi bagian-bagian bunga? Ada 10, Bu. Ada 10, oke? Ada 10. Yang pertama apa? Putik. Putik. Yang kedua? Putik. Kepala putik. Oke. Yang ketiga? Bakal buah. Oke, yang Bakal keempat? Bakal biji. Bakal biji. Yang kelima? Kelopak bunga. Iya, yang keenam? Tangkai bunga. Tangkai bunga. Oke. Yang ketujuh? Benang sari, Bu. Benang sari, Bu. Kedelapan? Tangkai sari. 9? Kepala sari. Ke-10? Mahkota bunga. Mahkota sari. Oke. Mahkota bunga. Mahkota bunga. Oke, itulah dia pembelajaran kita hari ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, ya. Cara generatif, oke? Nah, untuk soalnya, tugasnya ini dia, sudah Ibu buat dia di slide kita. Nanti kamu tuliskan. Jangan lagi ada alasan, Bu, nggak ada pun soalnya. Bu, belum ada pun bukunya. Semua soal ini, jawabannya ada di slide-slide yang sudah kita pelajari. Oke? Oke? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Silakan bertanya. Ayo, silahkan bertanya. Ayo, silahkan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak. Kenapa tidak? Oke, setiap yang Zoom itu akan diabsen, ya, akan diabsen. Oke, jadi jangan kayak kelas 5 kemarin, yang Zoom itu hanya 10 orang, 15 orang. Hari ini hari pertama, semangat Ibu tengok ada 37 partisipan. Hari-hari berikutnya sudah harus naik, ya. Atau kalau bisa 80% kelas 6 ikut Zoom. Oke? Oke, Bu. Nanti mamanya juga bisa ikut kan, Jun. Halo anak-anak kelas 6. Halo, Oke. Bu. Tahu reaction kan? Iya, dari kelas 6A coba reaction cap jempol. Dari 6A yang 6A. Ah, tandanya 6A. Ayo. Maksudnya apa ya, Dek? Si Dinar enggak 6A ya? Gimana nanti gini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, enggak nampak semua. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mantap. 6B. Coba dulu reactionnya 6B. Aku mau kenal 6B. Yang mana 6B? Enggak nambah. Alvin fotonya kok nggak apa? Minta tolong dulu apanya dibuka. Videonya dibuka wajahnya biar nampak seperti ini, ha. Biar nampak dulu wajahnya saya, nggak usah yang lain dibuat. Videonya Akres Silalahi, dibuka dulu. Angel Lase, Cornelius, buka videonya, semua buka videonya. Kita dulu mau lihat wajah-wajahnya, apa yang terjadi, apa perkembangan yang terjadi pada wajahmu.
Apakah wajahnya semakin mulus atau semakin apa? Agnes Silalahi. Banderas. Oh, Banderas. Aunike, dibuka apanya sayang? Fotonya sayang. Joy Celine. Korin. Yang mana sih Korin ya? Minta tolong wajahnya nak. Rafael. Tiopan. Yang mana Tiopan sayang? Oke, ini dia wajah-wajahnya ya. Dape Manurung, si Dape Manurung. Masih lama lagi, Jul? Habis? Masih sempat berdoa? Oke. Dari LK udah nampak semua ya. Kita masuk hari Jumat Sabtu. Berpakaian bebas rapi, tidak berpakaian merah putih. Masuk 7:30. Kita pembagian LK. Dan buku. Oke, jangan dibilang sama orang lain kami sekolah, jangan ya. Kita pembagian LK sekalian kita konsultasi. Kalau ada hal-hal yang penting, boleh nanti kalian bertanya kepada wali kelas masing-masing. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, cukup jelas ya, jelas semua ya. Jadi di WA minta tolong Ibu jangan tanya yang aneh-aneh ya. Jangan kirim yang aneh. Yang di WA itu hanya untuk belajar. Oke? Ada pertanyaan mau tanya silakan tanya, tapi jangan tanya yang aneh-aneh. Karena Ibu selalu memberikan pemberitahuan itu secara lengkap dan jelas, ya. Kalau tidak ada lagi, oke, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Ya, Bu. Oke, sudah? Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan atas segala berkat-Mu yang selalu menyertai kami. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami sudah selesai belajar, kiranya bantu dan bimbing kami Tuhan supaya kami dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bimbing dan lindungi siswa-siswi kami Tuhan, orang tuanya juga Tuhan, supaya mereka mendapatkan rezeki yang melimpah daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Goodbye.